Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Lukman, mahasiswi IAI DDI Sidrap semester 6 PAIB dengan NPM 0239210058. Saya dari kelompok 8. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah Statistika Pendidikan 2. Adapun nomor kasus yang saya kerjakan adalah kasus 8A, yaitu tentang mengembangkan skala pengukuran akhlak untuk penelitian skripsi. Kasusnya yaitu mahasiswi PAI semester 6 bernama Siti Aisyah sedang dalam proses menyusun skripsi tentang pengaruh metode pembelajaran kontekstual terhadap pembentukan akhlak siswa MTS. Sebagai langkah pertama yang krusial, ia harus mengembangkan instrumen pengukuran akhlak yang valid dan reliabel, karena tidak ada instrumen baku yang sesuai dengan konteks penelitiannya. Siti Aisyah menyusun 15 pernyataan yang mencakup 3 dimensi akhlak, yaitu akhlak kepada Allah yang berisi 5 item, akhlak kepada sesama juga 5 item, dan akhlak kepada lingkungan juga berisi 5 item. Beberapa pernyataan dibuat dalam bentuk negatif untuk menghindari respons bias. Skala yang digunakan adalah Likert, 4 poin, yang dimana poin pertama itu tidak pernah, poin kedua kadang-kadang, poin ketiga sering, dan poin keempat itu selalu. Dosen pembimbing Dr. Aminah mewajibkan Siti Aisyah untuk melakukan uji coba kepada 30 siswa MTS terlebih dahulu. Hasilnya nanti akan menentukan item mana yang layak dipertahankan dan mana yang harus direvisi. Dr. Aminah juga mengingatkan bahwa proses ini adalah prosedur ilmiah standar yang harus terdokumentasi dengan baik dalam bab 3 skripsi. Pada kasus ini terdapat variabel yang terlibat, yaitu yang pertama, variabel konstruk yang diukur, yaitu akhlak siswa. Ini merupakan konstruk atau variabel penelitian yang ingin diukur melalui angkat. Yang kedua, ada indikator atau butir instrumen yang terdiri dari 15 pernyataan. Item 1 sampai item 15, yang dimana setiap butirnya merupakan indikator dari variabel akhlak. Yang ketiga, ada skor total angkat yang merupakan jumlah skor dari seluruh butir, digunakan sebagai pembanding saat menghitung validitas item atau korelasi item dengan skor total. Metode statistik yang paling tepat adalah uji validitas yang dilanjutkan dengan uji reliabilitas, karena tujuan penelitian adalah memastikan bahwa instrumen angkat memiliki tingkat kevalidan dan reliabilitas yang baik sebelum digunakan pada penelitian utama. Metode statistik lainnya tidak dipilih karena dirancang untuk menguji hubungan, pengaruh, atau perbedaan antar variabel atau antar kelompok. Sedangkan fokus kasus ini adalah evaluasi kualitas instrumen penelitian. Karena tujuan penelitian adalah menguji kualitas instrumen angkat, maka tidak ada uji prasyarat seperti normalitas, homogenitas, linearitas, dan sebagainya yang harus dipenuhi. Penelitian dapat langsung dilanjutkan dengan uji validitas setiap butir dan uji reliabilitas instrumen. Jika hasil menunjukkan R hitung lebih besar dari 0,361 dan Cronbase alpha lebih dari atau sama dengan 0,70, maka instrumen dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak digunakan dalam penelitian utama. Adapun data yang sudah saya buat di sini ada 15 item. Data dengan jumlah 30 responden
Jadi pertama-tama kita copy data tersebut. Lalu kita copy. Kemudian kita masuk pada website penginputan data statistika yang sudah disiapkan oleh dosen pengampu. Setelah itu kita paste data tersebut di bagian sini, paste dari Excel. Lanjut, kita paste, pilih muat data paste. Setelah itu kita pilih preview data di bagian kiri atas. Kemudian pilih metode statistika yang kita gunakan. Di sini ada validitas, relief. Di sini ada validitas, reliabilitas, dan analogi. Validitas itu item, apakah item mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas, apakah hasil konsisten jika diukur berulang. Dan analoginya itu timbangan yang selalu menunjukkan 50 kg padahal berat aslinya 48, atau sama dengan reliable tapi tidak valid. Kita scroll, klik analisis validitas dan reliabilitas. Nah, adapun hasil yang diperoleh berdasarkan hasil uji instrumen yang telah dilakukan terhadap 30 responden dengan 15 butir pernyataan, diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361 pada taraf signifikansi 5%. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat 6 butir pernyataan yang dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,361. Sementara itu terdapat 9 butir yang dinyatakan gugur, yaitu item 3, item 6, item 8, item 9, item 10, item 12, item 13, item 14, dan item 15. Karena nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, yaitu 0,361. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir tersebut belum mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat, sehingga perlu diperbaiki atau dihilangkan. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas menggunakan Chrome-based alpha. Hasil analisis menunjukkan nilai Chrome-based alpha sebesar min 1,049. Nilai tersebut berada di bawah batas minimal reliabilitas, yaitu 0,60, bahkan bernilai negatif. Oleh karena itu, instrumen dinyatakan tidak reliable atau belum memiliki konsistensi internal yang baik. Selanjutnya ada grafik di mana di sini menjelaskan. Grafik ini menampilkan hasil uji validitas untuk 15 butir pernyataan. Sumbu horizontal menunjukkan nomor item, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai R hitung dari masing-masing item. Garis merah putus-putus menunjukkan nilai R tabel sebesar 0,361 yang digunakan sebagai batas penentuan validitas. Butir yang memiliki nilai R hitung di atas garis merah dinyatakan valid dan ditampilkan dengan warna hijau. Sebaliknya, sedangkan butir yang berada di bawah garis merah dinyatakan tidak valid atau gugur dan ditampilkan dengan warna merah. Ada tabel validitas per item. Tabel ini menunjukkan hasil uji validitas setiap butir pernyataan pada instrumen penelitian.
Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi produk momen dengan membandingkan nilai R hitung setiap item dengan nilai R tabel sebesar 0,361 pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden 30 orang. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,361, maka item dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan gugur atau tidak valid. Nah, dari 15 butir yang diuji, hanya ada 6 butir yang memenuhi kriteria validitas, sedangkan 9 butir lainnya itu tidak valid. Selain itu, nilai Chrome base alpha tetap negatif meskipun item dihapus satu persatu. Oleh karena itu, instrumen belum memenuhi syarat sebagai alat ukur yang baik dan memerlukan revisi menyeluruh serta uji coba ulang sebelum digunakan dalam penelitian. Itulah tadi pemaparan hasil uji data pada kasus yang saya kerjakan, yaitu kasus 8A tentang mengembangkan skala pengukuran akhlak untuk penelitian skripsi melalui uji coba validitas dan reliabilitas.